Hei, senangnya dalam hati kalau JP-nya dua. Oh, seperti dunia aku yang punya. Hehehe. Hey, what's up John? Balik lagi channelku Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada dan akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke John. Yang Sabang mana suaranya? Yang di Merauke mana suaranya? Kita gabungkan. Boom, kita ledakkan. Boom, kan John. Tadi malam kita meledak ya kan John. Jadi selamat untuk kalian yang sudah mengikuti buildku ya kan John, yang ada di grup ya kan John. 22 bom, 2 bom, 2 bom, 2 bom, 2 bom, 2 buildku bom ya kan John. Semalam aku naik video ya kan, nggak naik video karena aku menenangkan diri, merenungkan sejenak apa yang salah ya kan John. Dan kita balas tadi malam dan mulai terbuka kerannya itu dari sore kan John. Jadi selamat untuk kalian yang sudah mengikuti dan yang belum beruntung dapat tebak-tebak kuis kita ya kan. Nanti kita coba lagi ya kan John. Tapi jangan khawatir, aku buat kuis enggak aku buat apa tiba-tiba, kadang kalau naik lagi mood aku buat tuh kuis teng ya kan. Jadi semua semangat ya kan John. Tapi yang jelas John, nanti malam kita bakal memprediksi 5 tim John. Nah, ini dia buildku yang semalam ya kan John. Kita saksikan dulu. Indah ya kan John, kalau nggak ada pajak ya kan John. Yang satu ku bom 1.400.000. Yang kedua ku bom 2.500.000 John. Indah ya kan John, indah kali ya kan John. Rekening gendut ya kan John. Besok raya, aduh senang kali ya kan. Semangat kita ya kan John. Jadi untuk kalian walaupun nggak masalah sebenarnya kalau kalian misalnya bet kecil, nggak masalah John. Gak ada beda ya John. Kalau kalian bet kecil atau besar, kalau JP ya tetap JP John. Itu prinsipnya John, kan. Kalau JP tetap JP, mau itu bet kecil atau besar, JP tetaplah JP. Dan untuk kita ya kan John. Jadi selamat sekali lagi untuk kalian yang sudah mengikuti buildku ini John. Selamat, selamat, selamat. Dan kalau kalian mau gabung ya kan John, aku nggak maksa juga. Tapi kalau kalian mau gabung, nanti aku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar sama link grupku di Telegram ya kan John. Di kolom komentar link grup Telegramku ya kan John. Jadi selamat untuk kalian semua, sekali lagi ku ucapkan selamat John. Selamat, selamat, selamat. Tapi kita jangan larut dalam kemenangan, karena nanti malam bakal ada 5 prediksi yang ku prediksikan. Ada 5 tim yang bakal ku prediksikan. Kok bakalan 5 prediksikan ya kan. Terbalik kita bercakap kan John. Yang menjelas ada 5 tim yang bakal ku prediksikan John. Ini menyambut malam kebahagiaan kita ya kan John. Besok kita akan menyambut raya potong kurban ya kan John. Jadi belum sempat aku udah berkurban ya kan, meledaknya hari-hari terakhir ya kan John, udah tutup ya kan. Jadi selamat untuk kalian sekali lagi semua, selamat, selamat, selamat. Dan ini ada 5 tim yang bakal memprediksi John. Yang pertama kalian tahu ini dari aduh, aku masih belum bisa move on nih. Move on dari kemenangan ya kan John. Jadi aduh, senang kali aku sumpah. Kita nanti buat kuis ya kan. Yang kalau kalian gabung grupku nanti aku buat kuis ya kan John. Biar kita besok pun bahagia ya kan John. PPKM kita harus semangat ya kan John. Dan jaga imunitas kesehatan kalian semua ya kan John. Oke, satu hal lagi, jangan lupa kalian subscribe, like dan komen WhatsAppku. Jangan lupa kalian subscribe, like dan komen YouTubeku, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. Dukung terus, support terus nih channel nih ya kan John. Dan satu hal lagi, jangan lupa senyum, ngopi dan ngerokok ya John, karena itu bisa mengurangi beban hidup di hari ini ya John. Ada 5 tim yang bakalan kuprediksi. Yang pertama ada Inter Turku melawan HIFK. Yang kedua ada KTP melawan FCHK, itu dari Islandia. Yang ketiga ada Halmstad melawan Verberg ya John, itu dari Swedia. Yang keempat ada Djurgården melawan Ikesrius, itu dari Swedia juga. Yang terakhir ada Denmark John, dari Denmark ini ada Silkeborg melawan Sønderjysk ya kan John. Jadi 5 tim ini bakalan kita prediksikan. Dan semoga kalian simak dan saksikan John, karena kita harus menyimak apa yang ku sampaikan ya kan John. Kalaupun kalian ini spilling, ambil, kalau enggak jangan John, karena ini sebatas prediksi untuk kalian semua ya kan John. Oke, sini ada 5 tim yang aku prediksikan. Dan salah satunya kita langsung terbangnya ke Inter Turku melawan HFK John. Nah, ini adalah tim dari Islandia. Islandia itu identik dengan undernya, dan itu jarang over ya kan John. Dan kita akan lihat nanti ya kan. Di sini Inter Turku peringkat 3 dan HIFK Turku peringkat 7 dengan 16 poin John. Untuk di 5 pertandingan terakhir John dari kedua tim, di sini Inter Turku itu menang sebanyak 3 kali, 2 kali imbang ya kan John. Nah, tapi itu satunya di Suomen Cup ya kan. Nah, Inter Turku ya John, lalu 5 pertandingan kandang ya John. 5 pertandingan kandang bagus ya kan. Tapi 5 pertandingan terakhir dia itu kalah di UEFA Conference League ya kan John. Karena dia di situ dia kalah seri dan kalah ya kan John. Itu buruk ya kan John, karena ini kan bisa masuk ke babak berikutnya kan. Nah, tapi dia bakal meledak di sini John. Prediksiku sih gitu ya kan. Nah, sedangkan HFK sendiri John,
5 pertandingan terakhir dia tuh menang kalah 2 kali, 2 kali imbang, 1 kali menang. Nah, ini laga kandangnya John. Cukup bagus, dia belum pernah kalah di laga kandang 1 kali pun ya kan John. Di tahun ini dari bulan 5 ya kan. HFK sendiri dari pertandingan tandangnya juga belum pernah mengalami kalahan dan hanya kebobolan sebanyak 2 kali John. Sebanyak 2 kali dia hanya kebobolan John. Oke, kita lihat dulu sumber kita satu lagi di sini John. Di sini Inter Turku John. Ini main di Turku ya kan John. Head to headnya kita bisa lihat tadi dan ya, kita udah bisa lihat tadi ya kan John, bahwa saya ini Inter Turku peringkat 3 dengan 22 klasemen dengan 22 poin di klasemennya, dan nih HFK itu ada peringkat 7 dengan 16 poin ya kan John. Oke, untuk prediksiku sendiri John, di sini sebenarnya aku pun feeling nih Inter Turku bakal menang, tapi aku juga agak-agak ragu gitu main di handicapnya John, karena HFK juga belum pernah belum pernah kebobolan, cukup sulit kebobolan di laga-laga tandangnya kan John. Jadi aku rasa Inter Turku ini bimbang gitu ya kan. Kalau main handicapnya, aku tidak terlalu menyarankan kalian main di handicap, tapi aku lebih menyarankan kalian main di over ya, over 2/4 John. Kalau aku sih handicapnya ada pur 1/4, aku berani ngambil Inter Turku. Tapi kalau misalnya purnya besar dari 3/4 sampai 1, aku nggak berani John ngambil Inter Turku, karena feelingku nih selisih 1 ya kan. Daripada kalian ngambil Inter Turku pur atau tahan AFK sama-sama masuk jurang, mending kita main di over ya John, over 2/4. Feelingku ini skornya ini mungkin 2-1 atau 2 sama mungkin ya kan John. Tapi aku di sini kalau untuk handicap aku lebih condong untuk nahan AFK, tahan 3/4. Kalau untuk over under ya aku lebih over 2/4 John. Itu prediksiku untuk Inter Turku melawan HFK. Aku tidak terlalu menyarankan kalian di handicap karena aku bukan berani ngasih pur HFK, tapi aku lebih berani nahan HFK 3/4 atau 1. Atau kalau kalian mau main di over under, kalian bisa over 2/4. Itu prediksiku, dan kita akan terbang ke KTP melawan FCHK. Nah, di sini FCHK itu menang sebanyak 7 kali, 4 kali menangan oleh KTP kan John. Ini KTP ini bukan kartu tanda penduduk ya kan John. Nah, ini John 5 pertandingan terakhir ya John. KTP terakhir kali menang di bulan 5, dia menang 3-0 melawan HK, dan HK ini menang sebanyak 3 kali, 1 kali kalah ya kan John. 1 kali imbang. 1 kali kalah, 1 kali imbang. Dan 5 pertandingan terakhir dari HK John ini cukup buruk ya kan John, karena dia belum pernah memenangkan pertandingannya sebanyak 3 kali dan 2 kali hanya imbang John. Dan KTP sendiri 5 pertandingan terakhir cukup buruk juga ya kan. Sama-sama, tapi intensitas golnya lebih banyak kebobolan di FC KTP ya kan John. Untuk sumber kita satu lagi di sini John. Ini mainnya di Kotka ya kan John, dan head to head kita bisa lihat tadi di sini ya kan John. Dan itu terakhir kali menang HK itu melawan KUPS di bulan 5 itu, dan melawan Mariham ya kan John. Dan KTP terakhir menang itu bulan 5 melawan HK ya kan John. Jadi cukup buruk lah kedua tim. Tapi dari beberapa head to headnya John, itu skornya selalu besar ya kan John, dengan skor 3-0, 5-0, 0-1, 6-3, 0-0 John. Jadi aku di sini John, prediksiku di sini kalau kalian mau ngasih pur, ambil purnya HK kan, kalian ngasih pur ke KTP kan 1/4. Tapi kalau kalian mau main di over under, silakan ambil over 2. Karena prediksi skorku di sini John, skornya ini bakalan 2-1 untuk kemenangan HK, atau mungkin 1 sama John. Jadi imbang bisa jadi ya kan John. Jadi sekali lagi aku tekankan di sini, aku kalau kalian mau ngambil pur, ambil pur HK ya kan 1/4. Kalau kalian mau main di over under, kalian bisa over 2. Itu prediksiku untuk HK melawan KTP, dan kita akan terbang ke Halmstad melawan Forsberg second John. Nah, ini juga pertandingan dari Swedia, ini juga pertandingan yang cukup menarik ya kan John, tapi tidak terlalu menarik lah semenarik liga-liga besar ya kan. Nah, ini klasemennya Halmstad peringkat 12, sedangkan Forsberg ada di peringkat 15. Untuk 5 pertandingan terakhir John, dari kedua tim, Halmstad itu menang sebanyak 2 kali, 1 kali menangkan oleh Forsberg dan 2 kali imbang. Oke, untuk di 5 pertandingan terakhir Halmstad, dia belum pernah kalah, dan dari 5 pertandingan terakhir dia hanya kebobolan 3 kali John. Dan untuk Forsberg sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia itu 3 kali kalah, 1 kali menang, 1 kali imbang. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, untuk Halmstad melawan Forsberg sini John, ini banyak pemain Forsberg yang cedera, dan Halmstad hanya 1 orang yang cedera John, itu ada Hofusu Aye. Dan untuk 4 pemain lagi dari Forsberg ada Ayer Boka, ada
Birkfried, ada Simovic sama Winbo. Simovic ini cukup bagus kalau di dalam lapangan kan John. Nah, untuk head to head kita bisa lihat tadi kan John. Di sini untuk pertandingan kandangnya kan. Jadi Hamzat tuh mampu menahan di 5 pertandingan terakhir pertandingan kandangnya dia itu imbang sampai 4 kali, 1 kali menang. Terakhir kali menang melawan Hacken di bulan 4. Dengan Fenerbahce sendiri John, dalam 5 pertandingan tandangnya John, dia 4 kali kalah, 1 kali menang ya kan John. Jadi dari kedua tim ini memang skornya selalu besar-besar ya kan John. Kalau dia di head to head dalam pertemuan ya kan, ada 3 sama, 3-2, 3-1, 1 sama, 1 sama, 3-0. Jadi John, untuk prediksiku di sini John, untuk kedua tim ini John, aku di sini berani ngepur Fenerbahce seperempat, dan di sini aku lebih ke under karena dari 5 pertandingan terakhir kedua tim ini itu tonton yang cukup lama ya John, itu skornya besar-besar. Ini kita bisa lihat over undernya John. Di over undernya Hamzat tuh sebanyak beberapa pertandingan dia belum pernah mendapatkan over juga ya kan. Dan ini juga makin parah ya kan John. Jadi aku di sini lebih feeling main di under 2/3/4, dan untuk purnya aku berani ngepur Fenerbahce seperempat ya kan. Mungkin nih skornya bisa 1-0, 2-0, atau mungkin 1 sama ya kan John. Itu prediksiku untuk Amsterdam Fenerbahce, dan kita akan terbang ke Jurgen dan 9 Ike serius. Nah ini John, ini juga pertandingan Swedia ya kan John. Ntar mantap kali. Jurgen dan sini John menang, dia ada peringkat 3 dengan 21 poin, sedangkan Sirius ada peringkat 11 dengan 12 poin. Untuk 5 pertandingan terakhir John, dari kedua tim ini John, Jurgen dan itu menang sebanyak 5 kali dalam 5 pertemuan terakhir, itu di tahun 2020, dari 2019 sampai 2021 ya kan John. Nah, Jurgen dan sendiri John dalam 5 pertandingan terakhir ya, dia itu selalu menang dengan 1 kali, 2 kali, 3 kali imbang, 1 kali kalah. Dan dia hanya kebobolan sebanyak 4 kali kan John, dari 5 pertandingan terakhir. Sirius sendiri John, dalam 5 pertandingan terakhirnya dia 3 kali kalah, 1 kali menang, 1 kali imbang John. Oke. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, dari kedua tim ini. Di sini ada pemain-pemain Jurgen yang cedera, ada 3 orang, dan sedangkan Sirius ada 1 orang pemain yang cedera. Head to head kita bisa lihat dari tadi ya kan John. Ini pertandingan tuan rumahnya, Jurgen ini hanya kalah 1 kali, 1 kali imbang, dan Sirius ini dalam 5 pertandingan tandangnya selalu kalah ya kan John, tapi dengan intensitas yang gol yang cukup besar ya kan. Oke, di sini untuk klasemennya over under kita bisa lihat di sini ya kan John. Jadi 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini, Jurgen ini terakhir kali dia skornya nggak terlalu besar ya kan. Nah, di Jurgen juga selalu kecil nih pertandingan terakhirnya. Dan di sini yang mendominasi pertandingan adalah Jurgen, aku feelingku seperti itu. Dan untuk over under aku di sini lebih nyaran kalian untuk main di under, jangan main di over, karena skornya mungkin Jurgen bakal menang dengan skor 2-0 atau mungkin 3-0 atau mungkin 1-0 ya kan John. Yang penting Jurgen ini menang tanpa kebobolan. Itu prediksi untuk pertandingan kali ini. Dan di sini aku kalau untuk handicapnya aku berani ngepur Ike serius 1/4 ya kan John. Itu prediksi untuk serius melawan Jurgen, dan kita akan terbang ke Liga Denmark. Ada Silkeborg melawan Sander JSK ya kan John. Ini adalah laga pertama, putaran pertama di pertandingan untuk kedua tim ini ya kan John. Jadi ini putaran pertama di Liga Denmark ya kan untuk kedua tim ini, karena sebagian sudah pada main ya kan John. Jadi untuk beberapa pertandingan terakhir nih sama-sama imbang ya John. Jadi 4 kali menang oleh Silkeborg, 4 kali menang Sander JSK, dan 6 kali diantara itu imbang. Oke, 5 pertandingan terakhir dari kedua tim itu Sander JSK ini mampu mendominasi 5 pertandingan terakhir dengan 3 kali kemenangan, 1 kali imbang, 1 kali kalah ya kan John. Dan Silkeborg sini 5 pertandingan terakhir dia tuh hanya kalah sekali melawan Hamburger ya kan John. Dari friendly games dia itu menang sebanyak 2 kali dengan skor-skor yang besar. Dan ini pertandingan kandangnya John, dia selalu menang, tidak pernah mengalami kalahan dari bulan 5 sampai bulan 7 ya kan. Sedangkan Sander JSK sini 5 pertandingan terakhir dia 4 kali kalahan dan 1 kali menang ya kan John, melawan Horsens itu di Liga Denmark di bulan 5 kemarin. Oke John, di sini untuk sumberku satu lagi John, di sini Silkeborg ada pemain-pemain yang cedera John, ada 3 pemain yang pastikan cedera tidak akan bermain. Untuk head to headnya dari kedua tim ini tadi kita bisa lihat ya kan John, ini tuan rumah ya, sebagai tuan rumah ini Silkeborg ini selalu menyapu habis lawan-lawan ya kan John. Sedangkan Sander JSK ini selalu kalah ya kan, dan terakhir menang melawan Horsen. Ini kedua tim ini John. Kedua tim ini untuk 5 pertandingan terakhir banyak ya kan John. Jadi di sini John, aku di sini untuk prediksiku kali ini aku di sini lebih menyarankan kalian main di over, tidak main di handicap ataupun under ya kan John. Tapi kalau kalian masih mau main di handicap, aku lebih nyarankan kalian untuk nahan Sander JSK. Karena prediksiku, feelingku di sini ini Sander JSK ini bakal menang dengan skor 2-1 atau mungkin imbang 2 sama John. Itu prediksiku untuk Sander JSK melawan Silkeborg. Dan itu adalah tim terakhir yang kuprediksikan hari ini John. Semoga itu menjadi kemenangan kita untuk selanjutnya.
dan besok kita mendapatkan kemenangan yang hangat untuk kita semua ya kan John. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku atau gabung ke Telegramku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi. Dan untuk kalian yang mau gabung ke link grup Telegramku untuk info-info single bed ataupun parlay yang dikonsumsi publik, kalian bisa gabung nanti di Telegramku, nanti ku taruh nomor link grup Telegramku di kolom komentar. Ya kan John? Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Terima kasih banyak, apresiasi penuh untuk kalian semua yang sudah mendukungku sampai saat ini. Jangan capek-capek kalian mendengarkan apa yang aku sampaikan, karena omonganku memang terlalu cepat. Ya kan John? Terima kasih banyak. Jangan lupa kalian ngopi, rokok, dan senyum. Dan selamat merayakan hari raya kita semua. Sampai bertemu di esok hari dengan kemenangan-kemenangan kita berikutnya. Salam Bandot Tumpur.